Selasa kan biasa. Besok lagi. Hah? Masih ya? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلوات ربه وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر الإخوة في الدين رحمكم الله kaum muslimin dan muslimat wal musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kalimat yang pantas untuk kita awali majlis kita melainkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pada malam ini kembali Allah izinkan untuk bisa melanjutkan pembahasan kita tentang tarbiyatul aulad, tentang bagaimana mendidik anak-anak kita dalam kajian Al-Quran dan As-Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam memahami ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semangat untuk menjalankan dan mengamalkannya. Ucapan salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang telah berjasa dalam hidup kita. Karenanya dengan risalahnya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita mengenal bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan kita mengenal bagaimana seharusnya kita berada di dunia ini. Alhamdulillah, kita bisa merasakan betapa indahnya di atas agama yang mulia ini, dan betapa indahnya kita berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Malam ini kita akan merincikan tentang al-khutuwat al-amaliyah li tarbiyatil aulad. Langkah-langkah yang mesti kita tempuh di dalam pendidikan anak-anak kita. Pendidikan adalah sebuah kepastian atau sesuatu yang menjadi hak anak-anak kita. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan hak mereka untuk mendapatkan bimbingan. Maka langkah yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah nabda awalan bi islahi anfusina. Ini langkah pertama, memulai memperbaiki anak kita dengan memperbaiki diri kita masing-masing. Sebagai suami dan sebagai istri sama-sama berusaha untuk berjuang menjadi yang terbaik. Menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu adalah sebuah usaha yang harus ada untuk berbenah dan memperbaiki dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah memerintahkan kepada kita sebagai ayah, sebagai suami untuk menjaga diri kita, menjaga diri kita masing-masing. Setelah itu Allah perintahkan untuk menjaga keluarganya. Di sini dijelaskan oleh Syekh
Abdus Salam, fasalahul ab wal kesalehan seorang ayah dan seorang ibu min abrazil asbab al-mu'inati ala tarbiyatil abna. Kesolehan seorang ayah dan kesolehan seorang ibu adalah perkara yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan anaknya. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik sementara orang tuanya tidak berusaha memperbaiki dirinya? Maka langkah awalnya adalah memperbaiki diri sendiri sebelum memperbaiki anak-anaknya. Seorang ayah, bagaimana dia bisa memberikan contoh yang baik kepada putra-putrinya sementara dia sendiri tidak bisa menjaga dirinya dari perintah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang ayah bisa menyuruh anak salat sementara dia tidak salat? Bagaimana seorang ibu menyuruh putrinya untuk berhijab sementara dia sendiri tidak berhijab? Maka itu akan menjadi al-bala kepada dirinya sendiri. Itu akan sangat sulit ketika mengajarkan sesuatu yang tidak kita lakukan. Hal yang paling berat di dalam hidup ini adalah menyampaikan sesuatu atau mengajarkan sesuatu yang tidak kita lakukan. Sampai Allah katakan apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka orang tua adalah qudwah, orang tua adalah suri tauladan. Maka kesolehan orang tua adalah jaminan untuk mendapatkan kesolehan keturunan. Seorang anak yuqallidu abahu. Seorang anak laki-laki akan meniru ayahnya. Seperti apa ayahnya, seperti itulah anaknya. Seperti apa yang dipakai bahasa oleh ibunya, seperti itulah bahasa anak sehari-harinya. Jelas? Maka disinilah perannya penting sekali kita memperbaiki diri kita, dan penting sekali kita untuk berusaha untuk bermujahadah di dalam berbenah terhadap diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ayat ini khudal kiram, ayat yang berbicara tentang kesolehan orang tua, keimanan mereka, para orang tua, para kakek nenek, diikuti oleh anak cucu mereka. Keimanan mereka ini diikuti langkah-langkah mereka oleh anak cucu mereka. Ternyata mereka mengikuti orang tuanya dalam keimanan ini ada sangat banyak manfaatnya. Di antaranya adalah menjadi sebab bahwa mereka nanti dikumpulkan di hari kiamat. Akan menjadi sebab mereka akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya bersama. Bahkan kata para ulama, ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang kesolehan orang tua. Ternyata kesolehan orang tua itu sangat bermanfaat nanti di akhirat kelak, bukan hanya di dunia. Yang sering kita dengar apa? Kesolehan anak sangat bermanfaat bagi orang tua. Anaknya soleh, orang tua sudah meninggal, maka anak yang soleh ini akan mendoakan, dan Allah angkat derajat orang tuanya. Ini hadisnya. Tapi sisi lain, bukan hanya anak yang saleh yang akan memberikan manfaat kepada orang tua, tetapi ayah yang saleh, ayah yang baik dan beriman pun akan sangat bermanfaat nanti bagi sang anak di hari kiamat. Di dalam ayat ini para ulama tafsir menjelaskan, ketika mereka sudah masuk surga, orang tua sudah masuk surga, anak sudah masuk surga, semua sudah masuk surga, hal yang pertama dicari oleh seseorang di dalam surga apa? Keluarganya. Mana bapak saya? Mana istri saya? Mana anak-anak saya? Hal yang pertama dicari oleh orang di dalam surga, disebut dalam sebuah athar, salah satunya adalah keluarganya.
Istri mencari suami, suami mencari istri. Dan sang anak mencari ayah, ayah mencari anak. Mana anak saya? Yang namanya surga tempat kenikmatan, di mana kita akan merasakan kebahagiaan ketika berada di sebuah tempat yang baik, tapi tidak ada anak kita yang kita cintai, tidak bersama kita putra-putri kita. Apakah kebahagiaan itu sempurna atau tidak? Tidak sempurna kebahagiaan itu. Tidak sempurna kebahagiaan itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka sudah masuk surga, kemudian mereka anak-anak yang tidak sampai derajat tingkatan surga ayahnya, maka di sinilah ayat ini yang mengatakan apa Allah katakan? Ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami gabungkan anak mereka yang berada pada level surga yang paling rendah untuk masuk kepada level surga yang paling tinggi untuk bergabung bersama ayah. Saya ulangi. Nanti surga itu kan bertingkat-tingkat sesuai dengan amalannya. Yang paling tinggi surga apa? Surga Firdaus. Kata Nabi SAW, kalau kalian mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Andaikan orang tuanya masuk kepada surga Firdaus yang paling tinggi, levelnya level paling tinggi, namun anak-anaknya tidak sampai kepada level surga Firdaus, lalu bagaimana caranya? Maka Allah akan angkat derajat anak dia yang tidak sampai pada level surga Firdaus karena ayah yang saleh tadi. Allah akan gabungkan nanti anak-anaknya bertemu dengan orang-orang tuanya di dalam surga, walaupun level anaknya tak sampai pada level orang tua. Dan ini berlakunya di hari kiamat. Maka hari ini kita mari bangun batu bata keimanan itu setinggi-tingginya. Mari kita bangun batu bata peradaban di dalam kehidupan kita, membangun anak-anak kita. Kita mulai dari diri kita. Anak-anak kita akan mengikut. Buatlah sejarah yang setinggi-tingginya, yang sebaik-baiknya. Anak kita akan mengikuti sejarah itu. Jelas? Saya di sini bahwa kebaikan orang tua, kesolehan orang tua itu akan bermanfaat bagi anak nanti di dalam surga. Ketika level anak tidak sampai level orang tuanya, dengan kesolehan orang tuanya Allah berikan derajat kepada putra-putrinya sehingga mereka digabungkan dalam satu level surga. Jelas sampai di sini, kawan kiram? Maka langkah pertama untuk memperbaiki keluarga kita adalah dengan memperbaiki diri kita. Sebagai sang ayah, evaluasi. Sang ibu, evaluasi. Lakukan evaluasi itu pada diri masing-masing agar bisa kita melakukan perbaikan pada anak-anak kita. Karena kalau tidak, sang ayah memperbaikinya, datang sang bunda yang merusaknya. Atau kebalikannya, Masya Allah, ibunya sangat care, kemudian peduli pendidikan anak, ayahnya nggak punya aturan. Maka ibu yang telah bersusah payah di dalam mendidik dia, mengatur dia, menanamkan akhlak-akhlak pada dirinya, bapaknya yang merusak. Nah, alangkah bahagianya ketika rumah itu berada padanya dua pasangan, ya, satu pasangan, dua insan yang saling memberikan perhatian dan saling memberikan kepedulian. Ini yang pertama, ya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Hal yang kedua yang mesti kita lakukan, langkah yang kedua ketika ingin memperbaiki anak-anak kita adalah ikhtiyaru al-salihah.
memilih seorang ibu bagi anak-anaknya adalah ibu yang baik. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirum bikumul umam. Nikailah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang dan wanita-wanita yang subur, karena aku sangat bangga nanti pada kalian di hari kiamat dengan pengikut yang banyak beriman. Bayangkan. Maka ada sebuah makna yang terkandung di sini, agar kita mencari wanita yang memang secara fisik sehat, subur, kemudian secara sikap ya akhlaknya baik dan sangat penyayang. Ini yang mesti kita perhatikan. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam mewanti-wanti kepada kita, menasihati agar kita tidak terjebak kepada seorang wanita secara fisiknya cantik tetapi sikap dan akhlaknya ya tercela. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, ya iyyakum wa khudara'ad diman, hendaklah kalian jauhi wanita-wanita khudara'ad diman. Qalu wa ma khudara'ad diman ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan khudara'ad diman? Al mar'atul hasna fil manbatis su, seorang wanita yang cantik, paras wajahnya yang sangat indah dan menarik wanita ini, tapi dia tumbuh di sebuah tempat yang rusak. Jangan kalian menikah dengan wanita ini, kata Rasul. Iyakum khudra' diman, jauhi wanita khudra' diman, cantik secara fisik tetapi jelek secara akhlak. Kalau melihat ya, secara zahir tidak ada cacatnya, ya, tinggi badannya, wajahnya dan seterusnya semuanya sempurna. Tapi ternyata di balik kesempurnaan fisiknya ya itu ada cacat dari sisi akhlaknya. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Ini dilarang oleh Nabi menikahi wanita seperti ini. Baik. Wa yamdahu Rasul sallallahu alaihi wasallam dzatud din, dan Nabi alaihi salatu wasallam memuji orang atau wanita yang beragama. Ala akhbirukum bi khairin ma yaknizuhul mar, tidakkah kalian mau aku beritakan apa yang mesti dimiliki, yang disimpan, yang ditanam, yang ditabung oleh seorang laki-laki? Al mar'atus salihah. Andaikan bisa kita menabungnya, ya kita bisa menyimpannya, maka sebaik-baik ya al-kanz adalah al-mar'atus salihah. Karena wanita yang soleh ini Pak ya banyak manfaatnya dan akan sangat banyak kebaikan yang dihadirkannya kalau wanita itu soleh. Di rumah sajalah misal, jangan kita berbicara di luar rumah. Wanita yang salehah, wanita yang baik, maka suami pergi bekerja itu meninggalkan rumah dalam keadaan aman, nyaman, tak ada kerisauan. Wanita salehah dia tahu bagaimana cara menjaga dirinya, bagaimana dia harus bersikap ketika ada orang datang yang bukan mahram ke rumahnya. Dia tahu perasaan suami ketika bekerja itu nyaman, ditinggalkan anak-anak nyaman, rumah bahkan ditinggalkan 3 hari karena ada tugas keluar kota nyaman, tak ada kerisauan dalam hati sang suami. Kenapa? Karena dia telah menjadi wanita yang baik. Itulah kuncinya kenapa kita disuruh menikahi wanita yang baik, karena ya, kehormatannya, kemuliaannya, semuanya adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian. Ikhwal kiram rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya, ini yang kedua, di mana wanita-wanita yang salihah, yang tunduk dan patuh kepada tunduk dan patuh serta menjaga kemuliaan diri, kesuciannya, menjaga diri di saat suami tidak ada dan menjaga diri ketika suaminya ada bersamanya. Dan inilah wanita yang salihah. Ya.
tidak selalu pergi dengan laki-laki yang lain bukan mahram. Sehingga saya katakan, laki-laki yang sejati itu laki-laki yang tahu di mana sang suaminya, di mana sang istrinya. Dia tahu. Dia bisa pastikan kalau istrinya di rumah. Karena istrinya tidak akan keluar rumah kecuali dia beritahu. Apapun kebutuhannya, "Bang, saya keluar sebentar." Silakan. Hati-hati di jalan. Dan seharusnya seperti itu. Kita tahu di mana pasangan kita. Di mana dia berada. Kita harus tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi azawja tabhath an rajul salih. Seorang wanita yang saleh mencari seorang laki-laki yang saleh. Itu wajar. Dan kita sangat wajar untuk mencari laki-laki perempuan yang salihah. Wa kama anna zawja yabhath an zawjati salihah, fakadzalika al-mar'atu takhtaru zawjus salih. Jadi kita ini jangan lupa bahwa kita ini juga ditengok. Jangan hanya pandai menengok ya. Jangan hanya pandai menilai orang, tapi kita juga bisa dan siap untuk dinilai. Kan begitu. Terkadang laki-laki ini ya subhanallah, di dalam Islam kan ada nazar. Ya, nah nengok sana enggak jadi. Tengok sini ada saja cacatnya. Tengok situ ada saja sisi negatifnya. Dia lupa kepada dirinya sendiri. Kalau ditengok secara teliti barangkali juga banyak kekurangannya. Maka ikhwal kiram rahimakumullah, kita disadarkan oleh hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam ini agar kita bisa memahami ya pasangan-pasangan kita dengan baik. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Ini adalah khitab yang disampaikan Rasulullah kepada para wali. Kepada para wali. Kita para ayah-ayah nih, para suami-suami ini, ya maka ada sebuah hal atau kalimat yang subhanallah disebutkan oleh Nabi kita SAW kepada kita para wali ini, bapak calon kakek cucu kita ya, atau calon mertua misalnya kan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang beragama dan lagi baik akhlaknya, maka nikahkan. Kalau tidak, maka akan terjadilah kerusakan di muka bumi. Jelas ya? Maka ketika kita mendapatkan apa yang Allah ridhai ya, atau apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau ada orang yang datang kepada kalian ridha kepada akhlaknya, kalian ridha kepada agamanya, maka nikahkan ya anak kalian, cucu kalian dan seterusnya. Walidzalika nara anna al-asas al-matin alladhi bana alaihi al-ikhtiyar baina az-zawjayn ad-din wal khuluq. Maka dalam hadis ini memberikan pelajaran yang mesti menjadi ya pilihan utama kita itu ditinjaunya dari sisi agamanya. Bisa enggak ya? Bahwa agama itu yang menjadi produk awal, yang menjadi sesuatu yang menjadikan bahwa pendidikan itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Oke? Jelas sampai sini? Baik. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ya. Ketika misalnya diberikan rezeki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada pasangannya. Nah, ini setelah kita menikah, kemudian memulai dari diri kita sendiri, memilih sang ibu yang baik ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya ketika mendatangi keluarganya, hendaklah dia berdoa meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala gangguan-gangguan syaitan. Yang keempat adalah al-mulahadzatul fi atna'il hamal, beberapa catatan ya, perhatian terhadap atau di saat kondisi hamil. Yang pertama adalah al-aqaqir wal adwiyati wal asyi'ah, yang mesti dihindari ketika istri hamil, di antaranya apa? Sinar X ya, itu tidak boleh, itu kan merusak ya Bang ya. Al-a'malu syaqah, tidak boleh seorang wanita yang
yang sedang hamil bekerja dengan kerjaan yang berat-berat, jangan disuruh dia kerjaan berat. Kemudian yang kedua al-amalu syaqa, ya kemudian perbuatan amal-amal yang berat. At-tadkhin, ya itu juga termasuk hal yang dihindari di saat orang hamil adalah at-tadkhin, ya merokok, ya al-mukhaddirat wal musakkirat, sesuatu yang bisa memecahkan ya, dan kemudian sesuatu yang bisa merusak otak ya, kemudian sesuatu yang bisa membuat akal kita hilang, itu dilarang ya, itu dilarang. Mukhaddirat itu seperti narkoba, ya kan, lem, macam-macam digunakan orangnya bang, itu semua dilarang dalam Islam. Nah, kita orang tua harus mesti waspada ya, mesti waspada tentang perkembangan seperti ini, karena banyak terjadi perubahan kriminal di dalam kehidupan anak-anak karena disebabkan telah terjadinya hal-hal tadi dalam kehidupan seorang ibu yang sedang hamil ya. Maka sekali lagi bahwa Islam sangat memberikan perhatian kepada anak-anak ya, memberikan perhatian kepada keluarga, sangat, karena tidak bisa. Sesungguhnya kan keluarga itu miniatur ya bang, keluarga itu miniatur masyarakat. Sering saya sampaikan dalam kajian juga, keluarga itu miniatur masyarakat. Seperti apa yang ada di masyarakat, seperti itulah gambaran berada di ruh. Itu dia tuh, nggak bisa dipisahkan ya. Seperti apa masyarakatnya, ya seperti itulah nanti lahir pemimpin. Itu dia. Maka kita harus berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan ini. Kita harus ya menjadi orang yang terdepan di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang menjadi ya di depan untuk bisa menjaga ya kemurnian agama yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik. Berikutnya Allah, di antara hal yang mesti kita lakukan adalah fadl tarbiyatil banat fil Islam. Nah, di sini disebutkan di antara hal yang paling penting adalah yang harus kita ilmui diri kita, menjaga anak-anak perempuan bang. Karena anak perempuan gak sama seperti anak laki-laki. Secara sikap, secara fisik jelas. Tabiat, perbuatan itu jelas. Sangat-sangat diberikan perhatian khusus oleh Islam terhadap anak-anak perempuan. Jangan dikira anak perempuan ini, makanya Islam ini datang mengangkat harkat perempuan. Dulu ingat ya, ketika istrinya melahirkan di mana? Di mana dibawanya? Di mana bang? Dulu. Zaman jahiliyah maksudnya. Dulu zaman jahiliyah sebelum datang Islam, istrinya melahirkannya di mana? Digalinya lubang, di samping lubang itulah istrinya melahirkan. Kalau nanti lahir anak perempuan, langsung ditimbun langsung. Kalau lahir anak laki-laki, riang gembiranya bukan main. Itu zaman jahiliyah. Datang Islam mengangkat harkat martabat wanita. Karena wanita dulu lambang kehinaan, kelemahan, tidak bisa. Rugi kalau kau bilang itu banyak perempuannya, lemah nanti. Maka subhanallah, Islam memberikan perhatian kepada kaum wanita, baik itu dia sebagai seorang anak perempuan, bagi dia sebagai seorang pemudi, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bibi. Masing-masing mereka punya cara untuk ya kita muliakan, kita hormati, dan kita agungkan mereka. Jaga perempuan. Maka Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Ya, aku wasiatkan kepada kalian agar selalu berbuat baik kepada perempuan. Baik itu perempuan itu sebagai ibu, kakak, adik, saudari kandung, bibi, dan nenek. Jelas ya? Maka istausu bin nisa'i khaira. Nabi wasiatkan agar berbuat baik kepada perempuan.
Berbuat baik kepada perempuan. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berbuat baik. Maka kemudian ketika kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya betapa besarnya keutamaan di dalam mendidik anak-anak kita, kemudian betapa besarnya pula ya keutamaan di dalam hadis-hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam mendidik anak-anak perempuan kita. Maka mari kita lihat beberapa hadis yang berbicara tentang keutamaan mendidik anak-anak kita. An-Nahl 5859 wa idza busyira ahadum bil unsa. Ingat ini, kalau mereka dikabari zaman itu anak kamu lahir apa? Perempuan. Zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Bayangkan. Wajahnya menghitam, kemudian dia lagi keadaan marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'ama yahkumun. Kalau kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan tahu bagaimana seharusnya kita berbuat, seharusnya kita bersikap, seharusnya kita tidak boleh kita remehkan anak-anak perempuan kita. Kita harus jadikan seperti mana Islam memandang dia. Ya. Allah katakan juga, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Baik. Begitulah anak-anak perempuan disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun di antara keutamaan menjaga anak perempuan, ya, siapa yang sudah tahu? Ada yang tahu? Menjaga anak perempuan. Hadisnya. Kalau belum tahu kita bacakan ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, yu'wihin wa yarhamuhun ya wa yakfuluhun wa yuzawwijuhun wajabat lahul jannatil battah. Ya, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, dijaganya, dikasih sayang, diberikan kasih sayang kepadanya, kemudian dijadikan diberikan amanah, ya diberikan riayah, diberikan perhatian, ya semualah kebutuhan anak apa? Ya, disapa, diberikan kasih sayang, ya kan, diberikan tempat tinggal, diberikan pakaian, ya, maka itu hal yang sangat perlu ya. Dan itu ketika dilakukan oleh seorang ayah atau seorang ibu di rumah, lihat apa balasan yang didapatkan. Wajabat lahul jannah, wajib masuk. Bayangkan Pak, capek kita ngurus anak Pak, capek. Siapa yang tidak bilang capek? Enggak ada itu, semua kita capek ya, capek, iya pasti. Tapi subhanallah, ketika kita berlelah-lelah di dalam mendidik anak-anak kita, bersabar kita di dalam kelelahan, bersabar kita di dalam kepenatan kita, maka insya Allah wajabat lahul jannah. Ya, qila ya Rasulullah fa in kanat tisnataini qala wa in kanat tisnataini. Nah, ini bertanya dia, ya Rasul, kalau 3, kalau di tadi kan 3 terus disebut angkanya. Kalau 3 anak perempuan, kalau 3 anak perempuan disebutkan. Tapi bagaimana dengan kalau seandainya anaknya cuma 3, 2. Nah, kalau 2 ada, bagaimana kalau 2? Fa in kanat tisnataini. 2 juga berapa orang anak Bang? Perempuan ada? Alhamdulillah. Masuk adalah di sini Bang. Kata Rasulullah, yang punya anak perempuan 3 diberikan tempat tinggal, diberikan kasih sayang, diberikan pendidikan, ya, kemudian dinikahkan olehnya, maka wajib baginya surga. Taib. Ya Rasulullah, kalau tuh surga itu untuk 3 orang anak perempuan, bagaimana kalau 2? Berlaku enggak? Naam, wa in kanat tisnataini. Itu juga berlaku bagi mereka yang punya anak perempuan 2 orang. Ya, kalau dengan 1? Taib. Ya. Di dalam hadis ini ada hanya sebutkan 2 ya, 2
Ya semoga orang-orang yang mendapatkan hanya satu anak perempuan, ya insya Allah kalau dia berusaha akan didapatkan pahala-pahala yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ikhwatal kiram. Nah, setelah kita memahami ya pendidikan tarbiyatul aulad, maka kemudian tarbiyatul banat, maka kemudian kita setelah itu masuk kepada pembahasan yang mana pembahasan ini adalah mentasmiyah. Apa itu tasmiyah? Memberikan asma, nama. Di hari berapakah kita beri nama? Hari ketujuh. Kita cukur, kemudian kita berikan nama. Maka kita berikan nama dengan nama yang indah, bahkan boleh kita memberikan kunyah. Kunyah anak-anak kita pun, kita sebagai orang tuanya boleh kita sebutkan diri kita sebagai Abu apa gitu ya, Abu Ibrahim ya, Abu Yahya dan seterusnya, dan sehingga dia mendapatkan kebaikan ya. Kemudian anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk penyimpangan. Nabi katakan apa? Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'. Jadi tidak boleh sembarang masalah nama, Bang. Ternyata di hari kiamat itu akan dipanggil orang tua berdasarkan nama. Berdasarkan namanya. Bayangkan itu. Kalau kita kalau hari ini apa? Apalah artinya sebuah? Enggak. Kalau kita umat Islam sangat berarti sebuah karena nama itu akan dipanggil nanti di hari kiamat. Hari kiamat. Nah, ini harus kita pahami bersama ini. Maka nama yang terbaik di sisi Allah namanya siapa? Ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ini yang paling baik ini. Yang paling disukai Allah. Ya kan? Yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala ya adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Kalau ada lagi yang mau lahir laki-laki misalnya kasih nama Abdurrahman berdasarkan hadis Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Ya. Nah, ternyata di zaman Nabi nama itu bukan sekedar hanya sebutan, tapi dia bermakna gitu ya. Memiliki makna. Ya, maka kemudian Nabi SAW qala lahu masmuk. Nabi SAW menanya kepada salah seorang sahabat, ketika itu dia bertanya, siapa nama kamu? Apa jawabannya? Nama saya Hazan. Apa? Hazan. Apa artinya? Bersedih. Namanya Hazan. Huzun. Ya. Qala Rasul bal anta sahlun. Nah, kamu sahlun. Apa arti sahal? Mudah. Sahal itu kan mudah. Kamu orangnya mudah, maka nama kamu adalah Sahal. Faqala la ughayyiru isman ya sammanihi abi. Ya, kata dia, saya tidak akan mengganti nama yang telah dikasih oleh bapak saya. Dia enggak suka juga rupanya dikasih dirubah namanya. Yang rubah namanya siapa? Nabi SAW. Nabi bukan hanya ya masalah nama ini penting ya. Dia bukan sekadar apal arti subhanahu, bukan itu. Nama itu berkaitan nanti di hari kiamat kelak. Kita dipanggil berdasarkan nama-nama kita. Ya, makanya kalau nama-namanya apa ya? Macam nama-nama kita hari ini ya. Salam. Iya ya. Iya. Iya jadi
Jadi kan begini ya, bolehkah kita ganti nama? Boleh saja, cuman kan repot bapak nanti, iya kan? Mengganti semuanya, ganti dari akte kelahirannya, mengganti dari kakaknya, ya kan? Kemudian nanti ijazahnya. Di situ masalahnya. Bolehkah ganti nama? Boleh saja. Tapi kan ada administrasi yang mesti juga kita patuhi di negara kita. Di situ kesulitannya. Lalu nanti di hari kiamat gimana?